Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai merah keriting di Kota Semarang kembali melonjak menembus Rp110.000 per kilogram. Pedagang dan konsumen menjerit. Harga beras melambung tinggi, pembuat ketupat di Banyumas terpaksa mengecilkan ukuran ketupat yang mereka jual. Agen perjalanan Biro Haji di Kudus diduga gelapkan dana milik ratusan jemaah hingga 4 miliar rupiah. Sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 15 meter di tengah hutan pinus Banyumas. Kelima penumpang ditemukan dalam kondisi terluka. Tepat di ruas jalan Desa Samudra Banyumas, sebuah mobil berpenumpang 5 orang terjun ke jurang sedalam 15 meter. Kecelakaan pada Senin pagi itu terjadi saat hujan deras mengguyur lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini, bagian depan mobil hancur. Kecelakaan tunggal ini terjadi karena pengemudi tak menguasai jalan yang berkelok dan sedang berkabut, sehingga kendaraan yang melaju dari Kabupaten Banyumas menuju Kabupaten Brebes berakhir di jurang. Meski begitu, 5 penumpang berhasil diselamatkan warga. Tidak ada penerangan sama sekali, tidak ada sorot lampu dari mana, dari sendirian. Sehingga mobil yang posisinya agak dengak lah, cara renggoin dengak, sehingga kelihatannya kan kabut, jalan tidak kelihatan. Ternyata kecepatan mungkin juga tidak cepat sih. Andaikan cepat mungkin seperti apa. Nah, ternyata mobilnya tidak apa-apa, orangnya juga tidak apa-apa. Mobil akhirnya dievakuasi dengan menggunakan tali yang ditarik oleh warga. Butuh waktu 4 jam untuk mengeluarkan kendaraan dari jurang. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji minta kejelasan nasib uang mereka yang diduga digelapkan oleh agen perjalanan Biro Haji di Kudus. Diperkirakan total kerugian dari ratusan jemaah haji dan umroh itu hingga 4 miliar rupiah. Penuh berapa? Kedatangan puluhan calon jemaah haji dan umroh Biro Haji Umroh Goldi Miksalmina cabang Kudus ke Mapolsek Kudus Senin malam bukan tanpa sebab. Mereka protes dan minta kejelasan soal uang yang disetor kepada pemilik Biro Perjalanan Haji yang sudah ditahan kepolisian. Salah satu calon haji mengaku ia daftar dalam program Haji Pintar seharga 185 juta per orang dengan jadwal keberangkatan tahun ini. Ia pun mendaftar bersama 5 anggota keluarganya dengan uang muka senilai 575 juta rupiah ke Biro Perjalanan di cabang Kudus. Namun saat cek ke Biro Perjalanan di pusat, namanya tak terdaftar dan program Haji Pintar pun ternyata tak ada. 185 satu orang, berarti kurang sekitar ya hitung sendirilah. Berarti ini kan untuk ibadah haji ya Mas? Kalau untuk ibadah haji kan berarti sampai dengan hari ini kan belum belum ada kepastian berangkat apa tidak gitu? Iya belum ada kepastian. Tapi kan saya jelaskan. Untuk saya tanya ke Departemen Agama itu untuk visa kan sudah ditutup, tidak bisa, otomatis kan pasti gagal. Itu satu. Terus saya tanya yang Goldi tak telepon itu tidak ada program Haji Pintar, tidak ada. Terus atas nama saya dan keluarga juga tidak ada di sana. Kapolsek Kota Kudus mendata ada 194 calon jemaah yang menyetorkan uang muka hingga pelunasan dengan nilai 20 juta hingga ratusan juta rupiah. Total uang yang diduga digelapkan pihak Goldi Miksalminah cabang Kudus mencapai 4 miliar lebih. Polisi telah menangkap pelaku dan membuka ruang mediasi untuk pengembalian uang para korban. Sudah diamankannya Haji Lila ini, si owner dari Goldi Miksalminah Kudus ini, dari para korban ini pengen mendapatkan kepastian untuk proses penyelesaiannya. Jadi terkait dengan proses yang kami lakukan adalah kami upayakan untuk mediasi dulu. Nah ini tadi setelah kita informasi atau interogasi awal, dia menyatakan ada 2 opsi. Nah, opsi itulah yang kami sampaikan kepada para korban
apakah mau dijadwal ulang atau minta pengembalian uangnya. Hingga kini pihak kepolisian belum menetapkan status tersangka atas kasus penipuan ini. Kasus terungkap saat 100 lebih calon jemaah umroh gagal berangkat ke Tanah Suci pada 18 Februari lalu. Saat didalami, ternyata kasus penipuan juga menyasar calon jemaah haji khusus. Arif Nur melaporkan dari Kudus. 7 pasangan tak resmi dan 1 pekerja seks komersial terjaring razia penyakit masyarakat di Klaten. Razia pekat dilakukan untuk menjaga ketertiban jelang bulan Ramadan. Satu persatu kamar hotel kelas melati yang berada di daerah Prambanan, Klaten dicek petugas. Mulai dari Satpol PP, Kodim, dan Dinas Sosial Klaten menyisir kamar-kamar hotel dalam razia penyakit masyarakat atau pekat yang digelar jelang bulan puasa. Dari razia ini petugas menjaring 7 pasangan tak resmi. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP. Selain hotel, petugas juga merazia warung yang diduga menjadi tempat prostitusi. Dari sana ada 1 pekerja seks komersial yang ditemukan. Razia pemberantasan penyakit masyarakat dan merangka untuk cipta kondisi menjelang datangnya bulan Ramadan. Ini baru tahap pertama, mungkin nanti dia akan dilanjut sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 27 tahun 2002 untuk peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 12 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Hasilnya Pak? Hasilnya untuk hari ini kami mengamankan 7 pasangan tidak resmi di sejumlah hotel kelas melati di wilayah Prambanan dan 1 PSK yang ada di sebuah warung soto di Bomati, daerah Brajan. 7 pasangan tak resmi dikenakan wajib lapor selama 20 kali ke kantor Satpol PP. Sementara seorang PSK dibina di Panti Rehabilitasi Sosial di Solo. Operasi pekat jelang bulan Ramadan sebagai bentuk menjalankan peraturan daerah atau Perda nomor 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran serta Perda nomor 12 tahun 2013 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan atau K3. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.